nih kaitannya dengan kaidah pencacahan. Jadi kalian juga harus tahu materi kaidah pencacahan. Nah, ini udah bisa dilihat ya. Jadi kita akan membahas tentang teori peluang. Nah, sebelum kita masuk ke latihan soal nih, teman-teman, ada baiknya kalian perlu tahu dulu materi-materinya seperti apa. Jadi rumus-rumusnya, terus cara ngerjainnya, peluang itu terdiri dari apa aja. Nah, itu akan kakak tampilkan dalam video ruang belajar kayak gini. Silakan disimak dulu ya videonya. Kita tahu nih, pada suatu kejadian A dengan ruang sampel S, peluang kejadian A adalah PA sama dengan NA per NS. NA menyatakan banyaknya anggota dari kejadian A, dan NS adalah banyaknya titik sampel S. Kalian harus ingat juga nih, nilai peluang terletak di antara 0 dan 1. Ingat, 0 dan 1-nya termasuk ya. Dari sini dapat dilihat bahwa nilai minimum peluang adalah 0, dan nilai maksimumnya adalah 1. Nah, sekarang kita lanjut ke peluang komplement nih. Masih ingat rumusnya? PA ditambah PAC sama dengan 1. Ingat, PA adalah peluang kejadian A dan PAC adalah peluang dari komplement kejadian A. Dari rumus ini kita juga bisa nih memperoleh bahwa PA itu sama dengan 1 dikurang peluang kejadian A komplement. Dan peluang kejadian A komplement itu sama dengan 1 dikurang peluang kejadian A. Masih ada satu lagi nih tentang frekuensi harapan. Apa itu frekuensi harapan? Misalkan pada N kali percobaan, frekuensi harapan dari kejadian A adalah banyaknya percobaan dikalikan dengan nilai peluang kejadian A. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan mengenai peluang kejadian majemuk. Pertama, kita akan membahas tentang peluang gabungan dua kejadian A dan B, yaitu peluang gabungan A dan B itu sama dengan peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B dikurangi peluang irisan dari kejadian A dan B. Kak, bisa nggak kita memakai rumus peluang biasa? Yaitu peluang dari kejadian A gabungan B sama dengan NA gabungan B dibagi dengan NS. Boleh dong, tergantung apa yang diketahui pada soal ya. Nah, kalau kejadian A dan B tidak beririsan gimana? Artinya peluang dari A irisan B itu sama dengan 0. Sehingga peluang dari A gabungan B itu sama dengan peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B. Nah, peluang yang seperti ini disebut sebagai peluang kejadian saling lepas nih teman-teman. Biasanya peluang gabungan kejadian atau peluang kejadian saling lepas menggunakan kata hubung atau. Ingat, peluang kejadian A atau B. Tapi ingat, kalian perlu memperhatikan kejadian A dan B ini saling mempengaruhi atau tidak. Oke, berikutnya kakak ingatkan tentang peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi terlebih dahulu adalah peluang irisan dari kejadian A dan B dibagi dengan peluang kejadian A. Untuk mencari peluang irisan dari kejadian A dan B, tinggal kita kalikan tuh kedua ruasnya dengan peluang kejadian A, sehingga diperoleh peluang irisan dari kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian A dikalikan dengan peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan nggak ada syarat gimana, Kak? Berarti kejadian B tidak bergantung dengan kejadian A. Wah, berarti peluang kejadian bersyaratnya menjadi peluang kejadian B aja ya. Sehingga peluang irisan dari kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian A dikalikan dengan peluang kejadian B. Nah, peluang yang seperti ini disebut sebagai peluang kejadian saling bebas. Teman-teman, biasanya peluang gabungan dua kejadian dan peluang kejadian saling bebas ini menggunakan kata hubung dan peluang kejadian A dan B. Ingat ya, pastikan dulu kejadian A dan B-nya saling mempengaruhi atau tidak. Jika tidak saling mempengaruhi, artinya kejadian tersebut saling bebas. Oke teman-teman, udah pada nonton ya. Jadi itu kira-kira materi-materi dari teori peluang yang akan kita bahas. Jadi itu materi secara keseluruhan yang nantinya akan berguna nih untuk menyelesaikan soal-soal. Nah, kalau materi doang gitu kan nggak ada gambaran soalnya ya. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke latihan-latihan soal yang langsung kakak ambil soalnya dari soal-soal UTBK tahun-tahun sebelumnya. Gitu ya. Oke, kita langsung mulai dari soal yang pertama. Kita mulai dari soal yang pertama. Nah, di sini ada soal
kayak gini. Di dalam kotak satu, ada 2 kotak nih ya ceritanya. Ada kotak satu, itu ada 12 bola putih. Coba kita rangkum di sini. Kotak satu, langsung kita bahas ya. Kotak satu ada 12 bola putih. Kakak tulis 12P. Kemudian ada 3 bola merah. Kakak tulis 3M. Kemudian ada juga kotak kedua. Nah, di kotak kedua ini ada 4 bola putih. Kakak tulis 4P. Dan ada 4 bola merah. Kakak tulis 4M. Nah, jika dari kotak 1 dan kotak 2 masing-masing diambil 2 bola, jadi masing-masing kotak diambil 2, satu persatu dengan pengembalian. Ingat ya, jadi bagian pentingnya di sini adalah pengambilannya satu persatu, nggak sekaligus diambil 2. Habis satu ambil, terus dikembalikan. Nah, pertanyaannya adalah kita harus menentukan peluang yang terambil adalah 1 bola merah. Jadi dari keempat bola yang kita ambil kemungkinan pertama itu misalkan yang terambil bola merah dari kotak yang pertama. Berarti kotak yang pertama terambil 1 bola merah nih. Nah, ini 1 bola merah, berarti ini satunya bola putih gitu ya. Nah, kayak gini ini kan bisa bola merahnya dari pengambilan pertama, bisa bola merahnya dari pengambilan kedua, gitu kan. Nah, kalau misalkan pengambilan bola merahnya dari pengambilan dapat bola merah dari pengambilan pertama gitu ya. Berarti kan bola merahnya ada 3. Berarti peluangnya 3 per total bolanya, yaitu 15. Berarti kalau terambil bola merah dari pengambilan pertama, pengambilan kedua harus putih, karena cuma 1 nih merahnya. Putihnya ada 12. Kita harus memilih 12 per dari totalnya 15. Ingat, kenapa totalnya tetap 15, Kak? Karena tadi bola yang udah kita ambil, kita kembalikan lagi. Berarti jumlah dalam kantongnya kan tetap tuh. Berarti tetap 15 di pengambilan kedua. Kemudian ada kasus kedua. Kasus kedua yaitu kalau yang terambil bola merahnya di pengambilan kedua. Berarti tinggal ditukar dong. Jadi di sini 12 per 15 dikali 3 per 15. Gitu ya. Nah, ini dihitung dulu nih. Ini hasilnya, berarti ini kita sederhanakan. Berarti 1 per 5 ya. Ini kalau disederhanakan jadi 4 per 5. Ini juga 4 per 5. Ini 1 per 5. Nah, berarti 4 per 25 ditambah 4 per 25. Ditambah 4 per 25. Berarti jatuhnya 16 per 25. Ini untuk kasus pertama. Kemudian, kalau terambil 1 bola merah dari kotak pertama, berarti dari kotak kedua, keduanya harus bola putih. Berarti ini pengambilan pertama 1 bola putih, pengambilan kedua 1 bola putih nih. Nah, berarti peluangnya, karena bola putihnya cuma 4, berarti 4 per total dari bolanya. Berarti 4 tambah 4, 8. Kemudian dikali 4 per 8 lagi, karena yang terambil putih lagi, gitu ya. Nah, di sini dapat berapa? Ini kita sederhanakan, hasilnya adalah 1 per 2. Ini juga 1 per 2. Berarti di sini 1 per 4. Nah, sekarang kita hitung keseluruhan dari kejadian pertama. Jadi kejadian pertama itu terambil 1 bola merah dari kotak pertama. Dan berarti kotak kedua nggak ada bola merah yang terambil. Berarti ini kita kalikan. Berarti peluang kejadian yang pertama itu 16 per 25 dikalikan dengan 1 per 4. Hasilnya adalah 16 per 100. Nah, ini untuk kemungkinan pertama nih. Nanti ada kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua itu, kemungkinan kedua, sekarang yang terambil 1 bola merah dari kotak kedua. Kebalikannya yang ini ya. Nah, agar ini lebih bisa ditulis lagi biar cukup layarnya. Ini hasil yang ini kakak tulis lagi, hitungannya kakak hapus ya. Oke, ini sekarang
Sekarang kita akan hitung kejadian yang kedua. Oke. Nah, kalau kejadian kedua, itu terambil bola merahnya dari, ini tadi yang udah kita tahu. Nah, terambil bola merahnya dari kotak kedua. P, gitu ya. Sama caranya kayak tadi, kita pisahkan. Jadi kalau terambilnya di pengambilan pertama, berarti kemungkinannya 4/8, gitu ya. Kemudian pengambilan kedua dapat putih. Putihnya juga 4 nih, kebetulan sama, berarti 4/8 juga. Kemudian kalau kita tukar, bukan 1M1P, tapi 1P1M. Jadi yang terambil pertama putih dulu, baru merah, gitu ya. Berarti hasilnya sama aja dong, karena jumlah bolanya juga sama. Dikali, sorry. Nah, ini dikali ya. Oke. Ini 4/8. Nah, tadi ini kita sederhanakan 1/2. Ini juga 1/2. Ini 1/2 juga. Ini 1/2 juga. Berarti di sini kita dapat 1/4 ditambah 1/4. Hasilnya adalah 2/4. Nah, kalau yang sini, kalau di kotak pertama, berarti yang di kotak pertama terambil dua-duanya bola putih. Karena bola merahnya udah diambil nih di kotak kedua. Berarti kemungkinannya 1 putih dan 1 putih. Berarti 12/15 dikalikan dengan putih lagi nih terambil. Berarti 12/15. Nah, ini hasilnya berapa nih? Ini kita sederhanakan juga ya. 12 sama 15 sama-sama kita bagi 3, berarti 4/5. Ini juga 4/5. Maka hasilnya adalah 16/25. Nah, ini tinggal kita kalikan. Nah, jadi untuk peluang kejadian yang kedua, itu adalah, taruh sini ya, biar sama ya. Peluang kejadian yang kedua, itu berarti 16/25 dikalikan dengan 2/4. Berapa tah? 16 dikali 2 itu hasilnya adalah 32. Betul nggak? Ya, 32. Kemudian 25 kali 4 itu hasilnya adalah 100. Bentar, ini biar kelihatan. Nah, ini hasilnya adalah 32 per ini bisa dihapus. Udah lah ya. Ini hasilnya adalah 32/100. Nah, berarti sekarang yang kita cari adalah semua kemungkinannya, semua peluang dari kemungkinannya. Nah, di sini, bentar Kak, ini kayaknya salah ngitungnya fatal deh. Boleh aku ulang nggak? Kenapa, Kak? Ini kayaknya salah ngitungnya fatal deh. Boleh aku ulang nggak? Dari nomor 1 awal, benar-benar dari awal. Oh, boleh nggak? Iya. Boleh dihapus dulu. Itu aku harus ngerekam itu dulu apa? Dari awal opening apa langsung bahas nomor 1? Dari habis yang ini aja, setelah PLP itu loh, Kak. Oh, oke. Berarti baru masuk pembahasan soal ya? Nah, jadi Kak bacain dulu lagi soalnya, nggak apa-apa sih, Kak. Oke, sebentar. Kayaknya udah bener deh tadi. Gimana? Mau dari awal lagi? Oke. Ya, dari soal nomor 1 awal kan? Oke. Aku countdown-nya dari kamera aja ya, Kak. Nanti kalau aku 1, 2, 3, aku udah mulai begini, Kakak mulai aja. Oke. Ya. Nah, teman-teman udah nonton ya videonya tadi. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan soal yang pertama. Nah, di sini kita punya 2 kotak nih. Kotak 1 dan kotak 2. Oke, kotak 1 dan kotak 2. Nah, masing-masing kotaknya itu terdiri dari 12 bola putih dan 3 bola merah. Kita tulis ya. Di sini kotak pertama
dan kotak kedua. Kotak kedua. Kotak 1 itu 12 putih dan 3 merah. Kemudian kotak kedua ada 4 putih dan 4 merah. Nah, di sini kondisinya kita harus mencari peluang dari kita harus mengambil 2 bola, satu persatu dengan pengembalian dari masing-masing kotak. Berarti dari masing-masing kotak kita mengambil masing-masing 2 bola ya, satu persatu dengan pengembalian. Nah, diambil 2 bola satu persatu dengan pengembalian dari masing-masing kotak. Jadi kita harus menentukan peluang yang terambil adalah 1 bola merah. Nah, 1 bola merah ini berarti bisa kita dapatkan dari kotak pertama atau kotak kedua. Berarti kita punya 2 kasus, yaitu kasus pertama untuk kotak yang pertama misal. Jadi untuk kasus pertama nih, kita ambil bola merah dari kotak pertama. Nah, berarti di sini 1 merah dan 1 putih, gitu ya. Berarti peluang terambilnya 1 merah dan 1 putih dari kotak pertama itu adalah 3, karena bola merahnya ada 3. 3/15 ya, dari total keseluruhan bola yang ada di kotak. 3/15. Kemudian kita kalikan dengan terambilnya 1 bola putih dari kotak pertama. Ya, berarti 12/15. Oke. Kemudian dari kotak kedua ini kita ambil, karena merahnya udah terambil nih di kotak pertama, berarti kotak kedua kita harus mengambil dua-duanya bola putih. Berarti pengambilan pertama bola putih, pengambilan kedua juga bola putih. Berarti 4 per totalnya 8, kemudian dikali 4 per totalnya 8 juga. Berarti 4/8 juga. Oke, nah ini kita hitung dulu nih. Ini kita sederhanakan. Berarti 1/2, ini juga 1/2. Berarti di sini hasilnya adalah 1/4. Nah, kemudian yang dari kotak pertama, kan misalkan terambilnya bola merah itu di pengambilan kedua. Itu kan juga bisa ya. Berarti di sini juga harus ditambah kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua terambil bola merah di pengambilan kedua. Berarti di sini kita tambah lagi 12/15, yaitu terambil bola putih di pengambilan pertama, dan dikalikan dengan 3/15. Itu ya, terambilnya bola merah di pengambilan kedua. Kayak gitu. Oke, nah sekarang tinggal kita hitung. Nah, ini hasilnya adalah, nah ini kita hitung ya, ini 1/5 berarti yang ini 4/5. Ini juga 1/5. Yang ini juga, yang ini 3/15. Oh sorry, berarti yang ini yang 4 ya. Ini 4/5, ini 1/5. Oke, di sini kita tambah nih, 4 ditambah 4. 4 kali 1 berarti kan 4. 4 dikali 1 juga berarti 4, berarti 8/25. Nah, gitu ya. Nah, berarti untuk peluang dari kejadian pertama, yaitu terambil bola merah dari kotak pertama, itu tinggal kita jumlahkan, kita kalikan. Karena dua-duanya kejadiannya bersamaan, gitu ya. Berarti PK1, peluang kejadian pertama itu adalah 1/4 dikalikan dengan 8/25. 8/25, berarti ini hasilnya adalah 8/100. Nah, karena ini nanti pilihan jawabannya bentuknya desimal ya, berarti ini kita bentuk desimal juga biar gampang. 0,08. Nah, itu untuk kejadian pertama. Ada lagi kejadian kedua. Kejadian kedua adalah terambilnya bola merah sekarang dari kotak kedua, bukan dari kotak pertama. Beda cerita. Nah, sekarang ceritanya terambilnya di sini 1P, 1P, 1 putih, 1 putih, dan di sini 1 merah, 1 putih, gitu ya. Kebalikannya kan. Nah, kita hitung dulu untuk kotak pertama. Nah, di kotak pertama, karena dua-duanya terambil putih, berarti kemungkinannya cuma 1, ya pasti putih-putih ya. Berarti 12, ada 12 kan putihnya, per 15. Dikalikan dengan 12/15. Itu sama dengan, nah ini berapa tah? Kita sederhanakan, dia 4/5, dia juga 4/5.
Berarti hasilnya adalah 16/25. Kemudian untuk kotak kedua kemungkinannya sama nih kayak tadi. Bisa jadi bola merahnya terambil di pengambilan pertama atau di pengambilan kedua. Berarti nanti kita kalikan 2 ya hasilnya. Kan ini nanti hitungannya sama aja tuh. Berarti 2 dikali. Nah, kalau dapat 1 bola merah berarti 4/8. Terus kalau dapat 1 bola putih berarti 4/8 juga. Nah, kayak gini ya. Berarti ini hasilnya adalah, nah kita hitung, ini 4/8, itu 1/2, 4/8 ini juga 1/2. Nah, biar nanti hasilnya per 100, ini kakak tulis 2/4 gitu ya. Jadi nggak kakak coret juga dengan 2-nya, biar gampang nanti ngitungnya. Oke, nah sekarang kita bisa memperoleh PK2, peluang kejadian yang kedua, itu adalah 16/25. Nah, dikalikan dengan 2/4. Hasilnya adalah 32/100. Berarti 0,32. Nah, berarti secara keseluruhan peluang yang terambil adalah 1 bola merah, berarti kita tinggal jumlahkan. Peluangnya adalah tinggal kita jumlahkan kejadian yang pertama ditambah dengan peluang kejadian yang kedua. Berarti 0,08 ditambah 0,32. Hasilnya adalah 0,40. Berarti 0,40 itu setara dengan 0,4 ya. Berarti jawabannya adalah yang E. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini adalah soal UTBK juga. Kiriman dari teman kita nih, namanya Dewi, dari Samarinda. Halo Dewi. Nah, lagi nonton nggak? Oke, kita akan bahas soal kamu ya. Nah, jadi di sini kita juga akan menentukan peluang dari peluang sukses dan tidak sukses. Nah, ini kaitannya lebih ke kejadian yang binomial gitu ya. Nah, jadi di sini peluang sukses seseorang melempar bola ke keranjang basket adalah 3/5. Nah, karena yang diketahui adalah peluang sukses, di sini kakak tulis PS gitu ya, artinya peluang sukses. Gitu. 3/5. Namanya ada peluang sukses, berarti pasti ada peluang gagal. Nah, peluang gagal itu artinya komplement dari sukses atau kebalikannya. Nah, karena jumlah peluang itu nilainya 1, berarti pasti peluang gagalnya, kakak tulis PG, itu adalah 1 dikurang peluang suksesnya. 1 dikurang 3/5. Berarti hasilnya adalah 2/5. Oke, sekarang kita punya peluang sukses dan peluang gagal. Nah, di sini dia melemparkan bola tersebut 3 kali. 3 kali ya. Maka peluang sukses semua lemparan tersebut. Jadi dia harus sukses semua pelemparan. Berarti 3-3-nya sukses. Oke, sekarang caranya gini. Kita coba di pelemparan pertama. Pelemparan pertama itu dia sukses apa gagal? Sukses ya. Berarti yang kita tulis adalah PS-nya. Kemudian kita kalikan dengan pelemparan kedua. Pelemparan kedua sukses apa gagal? Sukses juga ya, karena kita maunya 3-3-nya sukses. Berarti peluang suksesnya kita kalikan sebanyak 3 kali. Nah, beda cerita nih kalau ternyata ada gagalnya. Misalkan ada di pelemparan kedua dia gagal, berarti nanti di sini dikalikan dengan PG, peluang gagalnya. Karena kebetulan yang diminta soalnya adalah semuanya sukses, berarti kita kalikan semua peluang suksesnya sebanyak 3 kali. Tergantung ada berapa kali pelemparan. Nah, kayak gitu ya. Nah, berarti di sini peluang suksesnya adalah 3/5. Kemudian kita kalikan 3/5. Kita kalikan lagi dengan 3/5. Wah, ternyata mudah ya. Jadi di sini tinggal kita hitung nih. 3 kali 3 kali 3 itu hasilnya adalah 27. Oke, kemudian per 5 dikali 5 dikali 5. Hasilnya adalah 125. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ke soal yang ketiga. Oke, di sini kita mainan kotak lagi ternyata. Jadi di sini ada kotak berisi 10 bola berwarna merah dan biru.
Wah, nggak diketahui ya, merahnya ada berapa, birunya ada berapa, kita nggak tahu. Diambil 2 bola sekaligus secara acak. Diambil 2 bola sekaligus secara acak. Kemudian, jika peluang terambil sedikitnya 1 bola merah adalah 1/5, maka banyaknya bola biru adalah, oke, jadi di sini karena kita nggak diketahui nih, ada berapa bola merah dan berapa bola biru, nanti kita misalkan aja. Jadi karena di sini yang kita mau adalah sedikitnya 1 bola merah, berarti kita misalkan bola merahnya itu M. Kita misalkan M gitu ya. Berarti bola biru berarti sisanya yaitu 10 dikurang M. Kayak gitu ya. Jadi karena ada 10 bola dengan M bola berwarna merah, berarti bola birunya sisanya 10 dikurang M. Kemudian diambil 2 bola sekaligus secara acak. Nah, dari 10 bola kita tentukan semestanya dulu. NS-nya dulu itu adalah kita memilih 2 bola dari 10 bola. Pakai kombinasi. Oke, kita hitung ya. Berarti kombinasi 10 faktorial dibagi dengan 8 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, masih ingat ya, rumus kombinasi tadi udah, rumus kombinasi itu N faktorial, banyaknya yang ini, dibagi dengan 8 itu didapat dari 10 dikurang 2. Kemudian 2-nya dapat dari yang di sini. Kita hitung nih, 10 dikali 9 dikali 8 faktorial per 8 faktorial dikali 2. 2 faktorial itu 2 ya. Nah, kita sederhanakan. Kemudian ini juga kita sederhanakan. Ini 5. Berarti di sini hasilnya adalah 45. Itu NS-nya. Sekarang kita cari NA-nya. Nah, NA-nya itu kejadiannya adalah terambil sedikitnya 1 bola merah. Sedikitnya 1 bola merah. Berarti harusnya bola merahnya ada beberapa gitu ya, ada banyak. Ada beberapa bola merah. Nah, karena terambilnya sedikitnya 1 bola merah, berarti kita ambil komplemennya aja nih untuk mencari nilainya. Jadi, kita ambil peluang yang terambil hanya 1 bola merah. Gitu ya, teman-teman. Jadi, kalau terambilnya 1 bola merah aja, berarti NA-nya itu adalah terambilnya 1 bola merah, berarti 1 lagi bola putih. Bola biru, sorry. Berarti 1 lagi pasti bola biru ya. Karena kita akan mengambil 2 bola. 2 bola sekaligus secara acak. Nah, kalau peluang terambil sedikitnya 1 bola merah, berarti di sini bisa 1 bola merah, berarti 1 dari M. Ingat bola merahnya ada M. Kemudian berarti 1 lagi pasti bola biru. Berarti 1 dari 10 dikurang M. Gitu ya. Jadi di sini karena terambil 2 bola, di sini 1 bola merah, 1 bola biru. Ingat merahnya adalah M, birunya adalah 10 dikurang M. Kemudian kemungkinan kedua karena sedikitnya 1 bola merah, berarti bisa dua-duanya terambil bola merah. Ya, berarti ditambah C, dua-duanya merah. Gitu. Oke. Nah, kita hitung nih. Wah, ada variabelnya nih, Kak. Gimana? Nggak apa-apa. Coba kita hitung dulu ya. Berarti di sini M faktorial dibagi dengan M dikurang 1 faktorial dikali 1 faktorial. Kemudian ditambah 10 dikurang M faktorial dibagi dengan dikurang 1 ya, berarti 9 dikurang M faktorial. Oke, di sini ada 1 faktorial juga nih. Oh, sorry, ini dikali. Nah, ini dikali. Yang ini nih baru ditambah. Ditambah kemungkinan kedua yaitu M faktorial dibagi dengan M dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, di sini baru kita hitung. Nah, M faktorial ini kita jabarkan. Jadinya M dikali M dikurang 1 faktorial per M dikurang 1 faktorial.
Nah, kemudian yang ini juga kita jabarkan. Ini juga dikurang 1 nih, berarti 10 dikurang M dikali 9 dikurang M faktorial per 9 dikurang M faktorial. Satu faktorialnya nggak kakak tulis ya, karena hasilnya adalah 1. Dia yang ini juga. Nah, karena di sini M-1 dikali M-2. Faktorial per M-2 faktorial dikali 2 faktorial. 2 faktorial itu 2. Nah, sekarang ini bisa disederhanakan. Nah, habis. Ini juga. Berarti yang tersisa. Nah, nanti ini hitungannya kakak hapus terus kakak pindah ke atas ya, biar cukup ya. Nah, ini adalah M dikali 10 min M. Berarti 10 M dikurang M kuadrat. Kemudian di sini ada M dikali M min 1. M, jangan lupa, per 2. Nah, biar cukup, kita pindahkan ini ke atas sini. Di sini kita hapus ya. Nah, kalian boleh catat dulu nih. Sambil kakak hapus yang atas. Oke. Nah, agak panjang nih hitungnya nih teman-teman. Nah, ingat kita di sini mencari banyaknya bola biru, berarti 10 dikurang M. Oke. Nah, kita salin di sini ya. 10M dikurang M kuadrat ditambah M kuadrat dikurang M per 2. Nah, yang ini dihapus juga. Oke, lanjut. Nah, di sini M dikurang M kuadrat, 2M kuadrat, jangan lupa per 2. Ini hasilnya adalah, nah, 20M dikurang M, berarti 19M, gitu ya. Kemudian, di sini ada min 2M kuadrat ditambah M kuadrat, berarti min M kuadrat. Jangan lupa per 2. Nah, ini NA-nya. Nah, karena diketahui sedikitnya satu bola merah ini peluangnya adalah 1/5, berarti peluangnya pasti NA per NS. Itu sama dengan 1/5, berarti 19 M dikurang M kuadrat per 2 per berapa tah? Per 45 ya. Itu sama dengan 1/5. Itu ya. Nah, di sini berarti kita memperoleh 19M dikurang M kuadrat per 90 gitu ya. Sama dengan 1/5. Nah, 1/5-nya ini kita ubah jadi per 90 juga. Biar sama nanti 90-nya bisa dicoret gitu ya. Nah, 5 dikalikan berapa? Hasilnya 90. Kalikan dengan 18. Berarti di sini 18 per 90. Kayak gitu ya. Nah, ini tinggal dicoret nih. Oke, sekarang kita dapat langsung kita bentuk persamaan kuadrat. M kuadrat dipindah sana. Kemudian dikurang 19M. Kemudian ditambah 18. Sama dengan 0. Kita faktorkan. Sini ya. Faktorkan. Nah, kita faktorkan hasilnya adalah di sini M dikurang 1 dan M dikurang 18. Gitu kan ya. Kalau ini kalau dikalikan hasilnya 18 positif. Kemudian di sini kalau kita jumlahkan hasilnya min 19. Aman ya. Berarti di sini M-nya 1 atau M-nya 18. Nah, jadi M-nya yang 1 apa yang 18? Nah,
jelas yang satu dong ya, karena kan di sini bolanya cuma tersedia 10. Jelas nggak mungkin dong kalau M-nya 18, kan bolanya cuma ada 10. Berarti M-nya pasti yang satu. Nah, kalau bola merahnya itu satu, berarti banyaknya bola biru adalah, yang ditanyakan, ingat, yang ditanyakan adalah banyaknya bola biru. Berarti banyaknya bola biru adalah 10 dikurang M, artinya 10 dikurang 1, yaitu 9. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Kayak gitu ya teman-teman. Wah, harus dipahami baik-baik nih. Jadi kalian untuk menyelesaikan soal-soal peluang ini, jadi kalian harus benar-benar bisa tahu nih kejadiannya seperti apa. Nanti yang dihitung dengan cara apa. Nanti yang harus disamakan apa gitu ya. Kalau kalian nggak tahu variabelnya, bisa dimisalkan M atau dimisalkan X, itu bebas, terserah kalian. Oke? Nah, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini kiriman juga dari teman kita yang namanya Rizky dari Bandung. Halo. Nah, di sini akan kakak bahas ya. Jadi di sini ada himpunan bilangan, ada himpunan A dengan isinya bilangan-bilangan ini. Jadi kita akan mengambil 5 anggota. Waduh, banyak juga. 5 anggota A. Diambil secara acak. Peluang terambilnya 5 anggota tersebut kalau dijumlahkan itu harus genap. Nah, sekarang kita mikir dulu. Kalau genap, itu berarti 5 bilangan yang dijumlahkan kalau hasilnya genap, itu kira-kira kayak gimana aturannya? Misalkan, kalau ganjil ditambah ganjil, itu hasilnya pasti genap. Berarti ganjilnya itu pasti harus berdua nih, nggak boleh sendiri. Nah, kalau genap, aman ya, dijumlahkan dengan genap, hasilnya tetap genap. Jadi dia sendiri pun tetap genap. Karena kita akan mengambil 5 anggota, berarti yang kita pisahkan yang ganjil dulu, soalnya yang aneh yang ganjil nih. Misalkan dari 5 anggota, kalau kita ambil 2 ganjil, berarti 3-nya harus genap. Oke, kemungkinan pertama itu 2 angka ganjil dan 3 angka genap. Gitu ya. Atau kemungkinan kedua, itu 4 angka ganjil. Ingat, ganjilnya nggak boleh cuma 3 ya. Kalau cuma 3 angka ganjil dijumlah nanti hasilnya jadi ganjil. Kita maunya genap. Kalau 4 angka ganjil berarti satunya lagi pasti angka genap. Berarti 1 angka genap. Ada lagi nggak? Kalau misalkan 6 angka ganjil, nggak boleh. Kan kita ngambilnya cuma 5 gitu ya, nggak boleh 6. Berarti udah ya, cuma ada 2 kemungkinan nih. Nah, jadi dari kemungkinan ini kita cari NA-nya. Oke, kita cari dari kemungkinan pertama dulu. Terambil 2 angka ganjil. Jadi, angkanya di sini nggak ngaruh ya, teman-teman. Jadi, angka ganjilnya kita lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka ganjil. Dan 1, 2, 3 angka genap. Berarti kalau kemungkinan pertama terambil, kita memilih 2 angka ganjil, 2 angka ganjil dari tersedia 5 angka ganjil, berarti C25, kombinasi. Kemudian kita kalikan dengan 3 angka genap. Di sini kebetulan angka genapnya ada 3, berarti C33. Gitu ya. Nah, kemudian di sini kita hitung 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 2 faktorial. Kemudian dikali 3 faktorial, 3 faktorial dikali 0 faktorial. Ingat, 0 faktorial itu 1 ya, bukan 0. Ini di sini 5 kali 4 kali 3 faktorial. Per 3 faktorial dikali 2 faktorialnya, itu 2. Nah, habis. Di sini tinggal 10. Yang di sini belum nih. 3 faktorial dibagi 3 faktorial, hasilnya pasti 1. 0 faktorial juga 1 ya. Ingat, bukan 0. Berarti di sini kemungkinan dari kejadian pertama itu 10. Kalau kejadian kedua, berarti kita memilih 4. Ingat, 4 ganjil dari 5 angka ganjil. Berarti 4, 5. Kemudian 1 angka genap dari 3 angka genap. Berarti 1, 3. Kayak gitu ya. Nah, ini sama dengan 5 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 1 faktorial. Ini 3. Ini 2, ingat 3 dikurang 1 itu 2, kemudian 1 faktorial. Kita hitung deh. 5 faktorial itu kita jabarkan 5 kali 4.
Sini per 4 faktorial. Satunya nggak kakak tulis ya, 1 faktorial itu 1. Kemudian di sini 3 dikali 2 per 2 faktorial dikali satunya nggak usah ditulis deh. Nah, satunya nggak usah ditulis. Karena 1 faktorial itu 1. Oke, habis. Hasilnya adalah 15. Jadi NA-nya, peluang keseluruhannya, jadinya di sini NA itu sama dengan 10 ditambah 15, yaitu 25. Nah, kemudian NS-nya berapa? NS-nya kita harus mengambil 5 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 anggota. Kita harus mengambil 5 anggota dari 8 anggota secara acak. Berarti pakai kombinasi. NS sama dengan kombinasi 5 dari 8. Nah, sama kayak tadi ya, 8 faktorial dibagi 8 dikurang 5 itu 3 faktorial dikali 5 faktorial. Wah, kita jabarkan dulu ya ini sampai 5 faktorial berarti 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 3 faktorial itu 3 kali 2. Kemudian ini 5 faktorial. Nah, ini habis ya. 3 kali 2 itu kan 6. Berarti bisa di sini. Nah, tinggal 8 dikali 7. 8 dikali 7 itu hasilnya adalah 56. Betul ya? Jadi, peluangnya adalah seperti biasa NA per NS. NA-nya 25. NS-nya 56. Jadi, nggak bisa disederhanakan ya. Berarti udah beres dong. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Ini ya yang tepat ya teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Wah, soal nomor 5 ini mirip-mirip ya, seperti soal yang udah kita kerjakan tadi. Ada kotak yang nggak diketahui ada bolanya berapa, bola merahnya berapa, bola putihnya berapa. Mirip nih ya. Tapi diketahui M ditambah N, yaitu total bolanya di dalam kotak itu adalah 16. Kemudian kejadiannya juga sama, diambil 2 bola sekaligus secara acak. Nah, peluangnya berbeda warna adalah 1/2. Dan di sini harus menentukan nilai M kuadrat ditambah N kuadrat. Nah, soal ini mirip nih kayak soal yang tadi kita bahas. Tapi di sini kakak nggak akan bahas. Biar kalian sendiri yang bisa menyelesaikan, kalian harus latihan juga untuk menyelesaikan soal ini. Kalau kalian bingung, jangan lupa tonton di video-video di ruang belajar. Nanti di situ juga ada pembahasan, banyak sekali pembahasan tentang peluang yang bisa keluar di UTBK atau SBMPTN. UTBK ya berarti untuk tahun ini. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, itu sekian aja penjelasan materi atau pembahasan soal dari kakak. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semoga makin pintar dan makin paham. Yuk kita kembali bersama Kak Sardev lagi. Oke, boleh di stop share, Kak. Oke. Oke, wah gimana nih teman-teman pembahasan dari